Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Dina Munajatul Rahmah, mahasiswa semester 5 pendidikan guru madrasah ibtidaiyah di Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah As-Sa'idiyah Cipanas. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang makna filosofis pendidikan agama Islam untuk memenuhi tugas akhir pada mata kuliah Filsafat Pendidikan Agama Islam yang diampu oleh dosen Bapak Muhammad Rahmat MPD. Yang pertama, ada definisi pendidikan. Nah, pendidikan dapat dipahami sebagai suatu upaya yang dilakukan oleh seorang pendidik secara sistematis untuk mengembangkan potensi yang ada pada diri seseorang agar menjadi manusia yang seutuhnya, yaitu menjadi manusia yang memiliki karakter, pengetahuan, dan juga keterampilan sebagai bekal untuk menjalani kehidupannya, baik menjalani kehidupan dalam segi individual maupun dalam segi sosialnya. Atau definisi falsafahnya disebutkan memanusiakan manusia. Artinya, apabila manusia tidak melalui pendidikan, yang mana dalam pelaksanaannya itu mengembangkan segala potensi yang ada pada dalam dirinya, maka manusia tersebut tidak bisa dikatakan atau tidak bisa disebut sebagai manusia yang seutuhnya. Sebab manusia yang terdidik adalah manusia yang dapat mengembangkan segala potensi yang telah diberikan oleh Allah kepadanya, yang mana dengan potensinya tersebut manusia bisa diangkat tinggi derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam surat Al-Mujadalah disebutkan ayat 11 bahwa seseorang yang diangkat tinggi derajatnya oleh Allah adalah seseorang yang memiliki keimanan dan juga ilmu pengetahuan. Jadi keimanan seseorang tidak bisa dicapai apabila seseorang itu tidak menempuh atau tidak memiliki ilmu pengetahuan, dan juga sudah disinggung oleh Allah di dalam Al-Quran surat Al-Mujadalah ayat 11 tadi yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Nah, kata amanu di dalam ayat ini mempunyai makna amanu, yaitu keimanan, yang mana keimanan ini termasuk kepada unsur ruhaniyah. Nah, utul ilma darajah di sini yaitu seseorang yang diangkat derajatnya oleh Allah adalah seseorang yang mempunyai ilmu pengetahuan. Jadi unsur ruhaniyah di sini yaitu menyentuh ranah keimanan seseorang. Adapun unsur akliyah ini menyentuh ranah ilmu pengetahuan seseorang. Lalu apa makna unsur jasmaniyah di sini? Nah, unsur jasmaniyah ini merupakan unsur yang mendukung berkembangnya unsur ruhaniyah dan unsur akliyah. Karena apa? Karena unsur jasmaniyah ini merupakan unsur keadaan tubuh seseorang. Jadi seseorang tidak bisa melakukan aktivitas atau tidak bisa menjalankan kewajibannya sebagai seorang manusia di muka bumi ini apabila keadaan kesehatannya tidak baik. Konsep pendidikan agama Islam ini sangat berbeda jauh dengan konsep pendidikan umum, karena konsep pendidikan Islam ini memiliki interpretasi yang lebih kompleks atau lebih mendalam dibanding konsep pendidikan umum. Untuk memahaminya, pendidikan agama Islam memiliki peristilahan-peristilahan atau konsep-konsep yang sering diungkapkan oleh para pakar pendidikan agama Islam. Yang pertama ada tarbiyah. Kata tarbiyah ini berasal dari kata robba, yang mana kata robba di sini bisa dibagi menjadi dua sumber, yaitu yang pertama robba yarubbu, yang artinya tumbuh atau bertambah. Yang kedua ada robba yarbu, yang artinya memahami, menguasai, memelihara, dan menjaga. Nah, jadi tarbiyah ini bisa diartikan melalui dua perspektif yang tadi ya, kata robba yarbu atau robba yarbu. Jadi makna tarbiyah di sini adalah merupakan suatu proses pengembangan dan juga pembinaan potensi manusia melalui pemberian petunjuk, yang mana melalui proses tersebut manusia mampu atau manusia dapat mengembangkan potensi yang ada dalam dirinya secara produktif dan kreatif. Yang kedua yaitu at-ta'lim. Nah, kata at-ta'lim ini berasal dari kata allama, yang artinya mengajar. Jadi secara sederhana at-ta'lim ini berarti pemberian pengetahuan, pemahaman, atau pemberian pengertian dan juga tanggung jawab serta penanaman amanah sehingga terjadi proses tazkiyah di dalam diri manusia tersebut. Yang mana dalam perspektif agama Islam, proses tazkiyah ini disebutkan sebagai proses pembersihan diri manusia dari segala dosa atau kotoran, dan menjadikan manusia itu memungkinkan berada dalam kondisi yang memungkinkannya untuk menerima al-hikmah
serta mempelajari segala sesuatu yang menurutnya bermanfaat dan segala sesuatu yang tidak diketahui oleh dirinya. Hal ini menunjukkan bahwa at-ta'lim ini sangat erat kaitannya dengan pendidikan. Secara konsep at-tarbiyah dan konsep at-ta'lim ini memiliki persamaan dan juga perbedaan, yang dimana konsep at-tarbiyah tadi itu sangat umum sekali, yaitu segala sesuatu yang berhubungan dengan pengembangan potensi manusia. Sedangkan konsep at-ta'lim ini kaitannya dengan pemberian pengetahuan atau transfer of knowledge. Selanjutnya konsep yang ketiga, yaitu at-ta'dzib. Nah, kata at-ta'dzib ini berasal dari kata adaba yu'adzibu, yang artinya memberi adab. Nah, pemberian adab di sini berarti suatu proses pembiasaan atau proses penanaman akhlak dan juga pemberian pengertian yang kaitannya dengan etika dan juga karakter. Nah, jadi konsep at-ta'dzib di sini juga sangat erat kaitannya dengan pendidikan. Karena apabila seseorang hanya diberikan ilmu pengetahuan, tetapi tidak diberikan akhlak atau adab, maka ilmu yang dimilikinya itu berpotensi akan disalahgunakan, atau yang seharusnya ilmu pengetahuan itu memberikan petunjuk, tapi malah menjadi menyesatkan orang yang memiliki ilmunya tersebut. Nah, adab ini tidak boleh dikesampingkan dalam proses pengembangan potensi manusia. Karena di dalam keterangan hadis juga disebutkan bahwa al-adabu fawqal ilmi, maknanya adab ini harus lebih tinggi, atau adab ini harus di atas ilmu. Maka akhlak seseorang itu lebih diutamakan daripada kepintarannya. Maka di dalam proses pendidikan, pengembangan potensi, ilmu dan adab ini tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Maka proses penanaman adab ini sangat penting kaitannya dengan pendidikan agama Islam. Selanjutnya konsep yang keempat, yaitu ar-riyadhah. Nah, makna ar-riyadhah di sini disebutkan oleh Imam Al-Ghazali bahwa ar-riyadhah ini adalah proses pendidikan yang lebih difokuskan atau diarahkan kepada peserta didik yang masih berusia anak-anak atau peserta didik berusia dini. Kata ar-riyadhah ini bermakna taman, artinya pendidikan kepada anak-anak ini harus dibuat semenyenangkan mungkin agar anak-anak tersebut tidak bosan dan tidak kapok untuk belajar. Maka konsep ar-riyadhah di sini lebih mengarah kepada pendidikan anak yang dilakukan untuk menanamkan akhlak mulia melalui pendekatan yang variatif dan juga fleksibel. Empat konsep ini sangat berkaitan dan tidak bisa dipisahkan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.